صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قو الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على الوالد الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا والدين وسخط الله fi suhtu walidain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang mulia ini, kita semuanya masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah di hari yang penuh mubarak, di hari yang penuh barokah. Kita semuanya dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, kita baru saja berpisah dengan yang namanya Ramadan. Kita baru saja ditinggalkan bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah. Kita tidak akan pernah tahu apakah besok di tahun yang akan datang kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, kita dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh barokah, kita dipertemukan lagi dengan bulan yang maghfirah. Kita tidak akan ada yang pernah tahu umur seseorang. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini sedikit saya sampaikan
dua golongan manusia yang dikategorikan. Yang pertama adalah manusia yang senantiasa memenuhi hak-hak di bulan Ramadan, yakni menjalankan ibadah puasa di siang harinya, menjalankan sholat malam di malam harinya, melakukan tadarus Al-Quran, melakukan amal soleh, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Inilah golongan ahlullah, golongan yang dirindukan para malaikat. Siapa itu? Yakni siang pagi hari ini yang senantiasa berkumpul memenuhi panggilan Allah, yang mana pagi hari ini datang berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah, yakni dalam rangka mendapatkan penghargaan penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengambil nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menerima ijazah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah mana 1 bulan penuh digembleng oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melakukan amal soleh, melakukan sholat malam di waktu malam harinya, menegakkan malam harinya, membaca Al-Quran. Ini adalah orang-orang yang dikategorikan ahlullah, sebagaimana para malaikat juga merindukannya ketika bumi sudah tidak menjadi bumi sebagaimana mestinya, ketika langit tidak menjadi langit sebagaimana mestinya, yakni ketika di hari akhirat kelak. Orang-orang seperti inilah yang senantiasa dirindukan oleh para malaikat. Kata malaikat, ini surga, surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, golongan yang kedua yakni golongan orang-orang yang tidak memenuhi hak-hak Ramadan, mengabaikan hak-hak Ramadan, yakni orang yang sombong, orang yang tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, orang yang senantiasa melalaikan perintah Allah, yakni inilah golongan orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, namun kita semuanya jangan terlena dengan ibadah puasa kita. Jangan pernah sombong dengan sholat malam kita, jangan pernah sombong dengan puasa kita. Saya puasanya diterima oleh Allah, sholat malam saya diterima oleh Allah, ibadah saya diterima oleh Allah. Tidaklah demikian hati kita, hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Kenapa demikian? Karena ketika Rasulullah Muhammad SAW di atas mimbar yang penuh mubarak di waktu pada tanggal 1 Syawal, Rasulullah ketika naik ke atas mimbar, Rasulullah mengangkat tangannya dan mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Ketika selesai turun dari mimbar, para sahabat menghampirinya, bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau mengangkat tanganmu mengatakan amin sebanyak 3 kali? Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, wahai para sahabat, engkau tidak tahu bahwa di situ hadir, di situ malaikat Jibril berdoa kepada Allah. Doa siapa yang tidak dikabulkan oleh Allah ketika Rasulullah Muhammad SAW yang mengaminkan? Apa doa malaikat Jibril? Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan terima puasanya ya Allah, jangan terima ibadahnya ya Allah, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini marilah, bila mana kita masih mempunyai orang tua, ambil tangannya, jabat tangannya, bila perlu sungkem, duduk di lututnya, cium lututnya, meminta ridha Allah sama halnya dengan meminta ridhonya orang tua. Kenapa demikian? Ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah
bergantung kepada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah juga bergantung kepada murkanya orang tua. Sungguh demi Allah, tidak akan diterima puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu bagaimana Ustaz, bila mana orang tua saya tidak baik, orang tua saya durhaka kepada saya, orang tua saya selalu tidak menyayangi saya, orang tua saya selalu menyakiti saya? Dikisahkan dalam sebuah kisah, Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya seorang kafir, Azar namanya. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar, yang kafir, yang murka kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Apakah Nabi Ibrahim memusuhinya? Apakah Nabi Ibrahim memeranginya? Tidak. Kata Allah, Ibrahim, kamu keluar dari desa itu. Apapun yang terjadi kepada orang tuamu, itu tetap orang tuamu, kata Allah. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, ridho Allah itu bergantung kepada ridhonya orang tua. Selama orang tua kita tidak meridhoi, maka Allah pun tidak meridhoi. Bila mana saat ini kita mempunyai pangkat, jabatan dan sebagainya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila mana orang tua kita tidak meridhoi kita. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari yang penuh mubarak ini, sudah sepantasnya dan selayaknya kita senantiasa meminta ridho kepada orang tua kita, meminta maaf kepada orang tua kita, meminta keridhaan kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah merestui, orang tua kita sudah meridhoi, maka Allah pun senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Bila mana orang tua kita tidak meridhoi, tidak merestui, bahkan kita sering menyakiti hati orang tua kita, dunia dan akhirat kita tidak akan menemukan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan terima puasanya ya Allah, jangan terima ibadahnya ya Allah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, sudah sepantasnya kita, sudah sepantasnya sebagai seorang wanita senantiasa meminta ridho kepada suaminya. Memberikan maaf adalah hal yang sangat baik. Seorang istri sudah menjadi kewajibannya untuk meminta ridho kepada suaminya. Kenapa demikian? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Setiap laki-laki adalah pemimpin para wanita. Kenapa demikian? Setiap laki-laki mempunyai tugas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Qu anfusakum wa 'alaikum nar, kata Allah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya kaum laki-laki. Apa itu? Allah menyampaikan, jagalah dirimu, keluargamu dari siksa api neraka. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, khususnya kepada para ibu-ibu jamaah muslimah di Masjid Al-Fatah yang dirahmati oleh Allah. Ridhonya suami itu adalah surga bagi seorang perempuan. Bila mana suami tidak meridhoi, suami tidak merestui, maka disitulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyertai dalam kehidupan kita. Yang terakhir, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan terima puasanya ya Allah seorang muslim dengan muslim yang satu dengan yang lainnya, bila mana tidak saling meridhoi, saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Inilah doa Nabi malaikat Jibril yang disampaikan kepada Allah dan diaminkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa demikian? Bahwasannya di samping kita mempunyai kewajiban ibadah kepada Allah, hablum minallah, kita juga mempunyai kewajiban untuk wa hablum minan nas,
berhubungan baik dengan manusia satu dengan yang lainnya. Kenapa demikian? Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Apa itu artinya? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ustaz, saya tidak bisa memaafkan, saya mantel dan sebagainya. Ingat, meminta maaf adalah perbuatan yang baik. Meminta maaf adalah perbuatan yang sangat mulia. Namun memberikan maaf adalah hal yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, di poin yang terakhir ini, agar puasa kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ridhonya muslim satu dengan yang lainnya, ridhonya tetangga satu dengan yang lainnya, inilah sangat dibutuhkan. Jangan diabaikan, Ustaz, saya ibadah saja kepada Allah. Tidak, janganlah demikian. Hubungan dengan Allah harus kita jaga sebaik mungkin. Hubungan dengan manusia satu dan yang lainnya sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa memberikan kenyamanan, memberikan kebaikan, memberikan maaf satu dengan yang lainnya. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kesempatan khutbah kali ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, agar kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di momentum Idul Fitri ini, marilah kita sempurnakan ibadah puasa kita sempurnakan Ramadan kita dengan cara satu, kita meminta ridho, meminta maaf kepada orang tua kita. Yang kedua, seorang istri sudah selayaknya meminta ridho, meminta maaf kepada suaminya. Dan yang terakhir, muslim satu dengan muslim yang lainnya sudah menjadi kewajiban untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya, agar kita semuanya, puasa kita di bulan Ramadan, zakat kita di bulan Ramadan, infak kita di bulan Ramadan, sedekah kita di bulan Ramadan, dan aktivitas amaliyah ibadah yang lainnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bila mana kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, amal apa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Amal apa yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ibadah apa yang menjadi utama kita untuk menyelamatkan kita ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, di momentum Idul Fitri ini, marilah kita benar-benar menjadi hamba Allah yang kembali ke fitrah. Kita menjadi hamba Allah yang benar-benar suci bagaikan bayi yang baru lahir. Oleh karena itu, marilah ketika nanti sholat Idul Fitri ini selesai, sholat Idul Fitri ini kembali ke masing-masing, maka kewajiban kita untuk saling meridhoi satu dengan yang lainnya. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, bila mana ibadah kita tidak diterima oleh Allah, lalu besok ketika kita akan dipanggil oleh Allah, kita akan dikemanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, banyaknya air laut yang ada di lautan tidaklah mampu memadamkan panasnya api di neraka. Namun tetesan air mata kita, tetesan taubat kita, tetesan permohonan maaf kita yang mampu memadamkan panasnya api di neraka. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, marilah di momentum ini, selepas Ramadan ini, semakin hari
kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah pun dekat dengan kita. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Fadkuruni adkurkum wasykuruli wala takfurun." Hadirin, marilah di momentum Idul Fitri ini kita gapai rahmat Allah, kita gapai ampunan Allah, agar kita senantiasa menjadi seorang yang kembali fitrah bagaikan bayi yang baru lahir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا والديك وسخط الله في سخط والديك. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقاضي الحاجات يا الله، وقاضي الحاجات يا الله، وقاضي الحاجات يا الله. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, ampunilah kami semua ya Allah, sayangilah kami semua ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, maafkanlah kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan keluarga kami semua ya Allah keluarga yang sedang dipandang oleh mata ya Allah. Jadikan keluarga kami semua ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Rabbi ighfirli ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin,
Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ya Allah anak yang soleh dan solihah ya Allah. Jadikan anak-anak kami semua ya Allah anak-anak yang bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah anak yang menjadi penolong di akhirat kelak ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر.